Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Triwahyuni Tias, nomor BP 23220118 dan TKBN 2C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kineteka reaksi proses pangan yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Yona Oktavia MT. Yang pertama, apa itu bahan pangan? Bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat dimakan dan diolah menjadi makanan atau minuman untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Bahan pangan mencakup makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, hingga bahan tambahan makanan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahan pangan juga penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Gizi utama yang diperlukan pada manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral. Lalu apa saja yang termasuk bahan pangan? Yang pertama adalah yang mengandung karbohidrat, yaitu senyawa organik yang terdiri dari karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Fungsi dari karbohidrat sendiri menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari, mendukung fungsi otak karena otak membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama, dan juga polisakarida seperti serat membantu memperlancar pencernaan. Adapun contoh-contoh dari karbohidrat yang pertama itu glukosa dengan rumus kimia C6H12O6, fruktosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, dan selulosa C6H10O5. Kemudian ada protein. Protein adalah molekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Protein merupakan komponen utama tubuh, termasuk otot, kulit, rambut, dan enzim. Protein dibagi menjadi protein hewani dan nabati. Fungsi dari protein yaitu membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon untuk mengatur fungsi tubuh, dan menyediakan energi jika sumber karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Protein sendiri tidak memiliki rumus tunggal karena merupakan oleh asam amino. Rumus umum dari asam amino sendiri itu H2N-CHR-COOH. Selanjutnya ada lemak atau lipid. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun dari gliserol dan asam lemak. Nutrisi yang menyediakan energi jangka panjang dan mendukung fungsi tubuh terdiri atas lemak jenuh dan tidak jenuh. Fungsi dari lemak sendiri adalah menyediakan energi cadangan yang lebih besar dibandingkan karbohidrat dan juga protein, melindungi organ tubuh dengan berfungsi sebagai bantalan, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K. Rumus umumnya adalah C3H5OOCR3. Adapun yang terkandung dalam lemak itu adalah asam lemak palmitat C16H32O2, asam stearat C18H36O2, dan asam oleat C18H34O2. Yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk menjalankan fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan perlindungan dari penyakit. Fungsi dari vitamin sendiri adalah vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka, vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang, vitamin E menjaga kesehatan kulit tubuh. Nah, selanjutnya ada mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang diperlukan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi biologis seperti pembentukan tulang, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Fungsi dari mineral sendiri yang pertama ada kalsium, itu Ca, membentuk dan menjaga kekuatan tulang dan gigi, terdiri atas kalsium karbonat, CaCO3, dan kalsium fosfat. Sumbernya ada dari keju, ikan, sayuran hijau, dan juga susu. Zat besi itu adalah Fe, yaitu berfungsi untuk membantu pembentukan hemoglobin dalam darah untuk mengangkut oksigen dalam darah. Sumbernya itu ada daging merah, hati, bayam, dan kacang-kacangan. Kemudian ada kalium, itu K, membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi jantung. Terdiri dari kalium klorida KCl dan kalium nitrat. Sumbernya bisa dari pisang, kentang, dan juga alpukat. Proses pengolahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah bahan-bahan pangan yang mentah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Proses pengolahan ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari pembersihan, pemotongan,
pengolahan termal, hingga pengemasan. Tujuan dari utamanya itu adalah pengolahan bahan pangan untuk meningkatkan daya simpan, keamanan, dan juga kualitas produk. Yang pertama itu ada pemanasan. Tujuan dari pemanasan itu untuk meningkatkan cita rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, mematikan bakteri pembusuk, dan meningkatkan penampilan. Peralatan, suhu, waktu, dan cara pemanasan bahan pangan yang digunakan akan memberikan pengaruh yang berbeda pada produk makanan yang dihasilkan, baik dari sifat fisiknya maupun kandungan gizinya. Proses pengolahan makanan dengan cara pemanasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan air. Yang kedua, proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan minyak goreng. Yang ketiga ada proses pemanggangan. Proses pemanggangan atau pembakaran adalah proses pemanasan bahan pangan langsung di atas api atau bara api. Bahan pangan yang dibakar atau dipanggang akan menimbulkan aroma yang khas dari lemak yang keluar dari bahan atau bumbu-bumbu yang dioleskan. Yang keempat ada proses pemanasan menggunakan uap air. Proses pengolahan bahan pangan dengan pemanasan menggunakan uap air disebut juga mengukus. Pengukusan dapat mencegah gosong karena suhunya tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada pengurangan kadar air dan bahan makanan. Proses pengolahan yang menggunakan prinsip pengurangan kadar air bahan adalah pengeringan dan pengentalan. Pengeringan bahan pangan dapat menggunakan sinar matahari disebut penjemuran atau menggunakan alat oven pengering. Contohnya itu kayak emping melinjo, emping Garut, kerupuk, dan ikan asin adalah contoh makanan yang dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari. Adapun pengeringan menggunakan oven sering dilakukan oleh industri makanan modern seperti pada pembuatan mie kering dan juga biskuit. Yang ketiga ada pendinginan dan juga pembekuan. Terdapat dua jenis proses pengolahan bahan pangan dengan suhu dingin, yaitu pendinginan. Proses ini ditujukan untuk memperpanjang umur simpan, bukan untuk mengubah bahan menjadi produk siap jadi. Pada suhu rendah, pertumbuhan bakteri, jamur, dan yeast akan dihambat sehingga makanan akan lebih awet. Proses ini dapat digunakan penyimpanan ikan segar, es krim, sayur-sayuran, dan juga bahan pangan lainnya. Kemudian keempat ada fermentasi. Fermentasi adalah salah satu proses pengolahan menggunakan mikroba seperti bakteri, jamur, atau ragi sebagai agen siap pengurai komponen dalam bahan pangan menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga menghasilkan berbagai perubahan positif pada makanan yang dihasilkan dibandingkan bahan pangan aslinya. Proses fermentasi bertujuan untuk mengawetkan, meningkatkan kandungan, dan meningkatkan aroma serta rasa makanan. Yang kelima ada pasteurisasi. Pasteurisasi itu merupakan proses pemanasan bahan pangan pada suhu tertentu, biasanya 60-85 derajat Celcius, selama waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme atau patogen tanpa merusak nutrisi atau rasa dari bahan pangan tersebut. Prosesnya, bahan pangan itu dipanaskan hingga suhu tertentu, misalkan susu dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Setelah dipanaskan, bahan segera didinginkan untuk mempertahankan kualitasnya. Tujuannya itu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang berbahaya dan memperpanjang umur simpan tanpa mengubah rasa dan tekstur dari bahan pangan itu. Contohnya susu pasteurisasi, jus buah segar, atau minuman probiotik. Kemudian yang keenam ada kristalisasi. Kristalisasi merupakan pembentukan kristal padat dari larutan cair melalui penguapan atau pendinginan. Prosesnya yaitu larutan jenuh, biasanya gula atau garam, dipanaskan hingga air itu menguap. Saat larutan mulai mendingin, zat larut seperti gula atau garam dapat membentuk kristal padat. Tujuannya untuk memurnikan bahan pangan, memberikan bentuk tertentu yang mudah digunakan atau dikonsumsi. Contohnya itu pembuatan gula pasir, garam meja, dan permen keras. Tujuan dari pengolahan bahan pangan yang pertama adalah meningkatkan keamanan. Itu untuk membunuh mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, meningkatkan daya tahan.
yaitu memperpanjang masa simpan makanan dan mencegah pembusukan. Yang ketiga, meningkatkan cita rasa, yaitu menciptakan rasa dan tekstur yang lebih lezat. Dan yang keempat, meningkatkan nilai gizi, dengan membuat makanan lebih mudah dicerna dan menyerap nutrisinya. Perubahan bahan pangan setelah diolah. Yang pertama, ada perubahan fisik. Perubahan fisik, setiap produk olahan akan berubah dari bentuk, ukuran, tekstur, dan warnanya. Contohnya itu adonan tepung, dari tepung yang berbentuk bubuk, kemudian adonan yang berbentuk padat dan menjadi makanan seperti bolu atau kue. Kemudian ada perubahan kimia, merupakan komponen dari molekul penyusun bahan akan berubah atau terjadi pemecahan atau pembentukan molekul baru. Contohnya seperti protein yang dapat dipecah oleh mineral yang ada dalam tubuh. Kemudian ada perubahan mikrobiologis, di mana jumlah dan jenis mikroorganisme berubah positif atau menjadi negatif. Contohnya ada fermentasi tape, tempe, keju. Namun bisa juga menjadi negatif jika fermentasi dilakukan secara terlalu lama dalam jangka yang terlalu lama. Yang keempat ada perubahan organoleptik. Organoleptik meliputi aroma, rasa, dan tekstur akan berubah seiring diolahnya bahan pangan. Contohnya itu pisang, buah pisang yang diolah menjadi gorengan atau kue akan meningkatkan cita rasa, aroma, dan teksturnya akan lebih berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi kimia pada bahan pangan. Yang pertama ada suhu, pH, kadar air, konsentrasi, dan katalis. Yang pertama itu ada suhu. Suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinetika reaksi karena hubungan suhu dengan energi kinetik partikel. Efek pada bahan pangan. Yang pertama, peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi kimia dan biokimia seperti denaturasi protein, gelatinisasi pati, dan karamelisasi gula. Suhu tinggi juga mempercepat kerusakan seperti degradasi vitamin dan juga lemak. Pendinginan atau pembekuan dapat memperlambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim, sehingga memperpanjang umur simpan bahan pangan. Contohnya itu pasteurisasi susu menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroba patogen. Yang kedua ada pH. pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan bahan pangan yang mempengaruhi stabilitas bahan. pH itu dibagi beberapa macam. Yang pertama pH asam itu pH di bawah 7. Yaitu pengawetannya lebih alami karena lingkungan asam itu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. pH rendah pada yogurt dan juga acar. Reaksi kimianya itu pH rendah dapat mempercepat reaksi hidrolisis seperti pada proses fermentasi. Kemudian ada pH netral itu sekitar 7, yaitu bahan pangan pada pH ini rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme sehingga mudah rusak. Kemudian ada pH basa di atas 7. Tidak umum dalam bahan pangan alami, namun pada kondisi basa, beberapa reaksi kimia seperti oksidasi lipid dapat lebih cepat terjadi menyebabkan bau tengik pada bahan pangan. Efek pada protein, pH ekstrim asam atau basa dapat menyebabkan denaturasi protein yang mempengaruhi tekstur bahan pangan. Selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi zat terlarut mempengaruhi reaksi kimia, mikrobiologi, dan sifat fisik bahan pangan. Yang pertama, pengaruh pada reaksi kimia. Konsentrasi tinggi gula atau garam dapat mempercepat atau menghambat reaksi tertentu. Contohnya, reaksi Maillard lebih efektif pada konsentrasi tinggi gula dan protein. Efek dari pengawetan, yang pertama konsentrasi tinggi gula seperti pada selai atau garam seperti pada ikan asin dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan menurunkan aktivitas air pada bahan tersebut. Efek pada rasanya, konsentrasi mempengaruhi persepsi rasa, misalkan kadar gula tinggi meningkatkan rasa yang manis, sedangkan kadar garam yang tinggi itu menonjolkan cenderung rasa yang asin. Selanjutnya ada katalis. Katalis mempercepat reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam bahan pangan, katalis biasanya berupa enzim atau logam. Contohnya ada protease itu memecah protein menjadi asam amino.
Contohnya tuh bromelain dalam nanas atau papain dalam pepaya digunakan untuk melunakan daging. Amilase, memecah pati menjadi gula digunakan pada pembuatan roti untuk membentuk fermentasi. Kemudian ada lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang memengaruhi rasa dan aroma. Contohnya pada keju yang matang. Logam sebagai katalis seperti logam besi dan tembaga dapat mempercepat reaksi oksidasi. Misalnya besi mempercepat perubahan warna pada apel yang teroksidasi setelah dipotong. Mekanisme reaksi heterogen merupakan katalis yang padat. Mekanisme reaksi heterogen katalis padat adalah proses di mana reaktan teradsorpsi pada permukaan katalis padat, kemudian bereaksi untuk menghasilkan sebuah produk. Prosesnya yang pertama itu difusi reaktan ke permukaan katalis, di mana reaktan dalam fase gas atau cair bergerak menuju permukaan katalis melalui difusi, yaitu berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian adsorpsi reaktan pada permukaan, di mana reaktan menempel pada permukaan katalis. Yang ketiga, reaksi pada permukaan katalis. Setelah adsorpsi, reaktan mengalami perubahan kimia pada permukaan katalis. Desorpsi, produk dari permukaan katalis, di mana produk reaksi melepaskan diri dari permukaan katalis melalui proses desorpsi. Kemudian difusi produk ke medium, di mana produk meninggalkan permukaan katalisnya. Selanjutnya, mekanisme reaksi enzim. Mekanisme reaksi enzim adalah proses pembentukan kompleks enzim substrat atau ES untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim bekerja dengan mengikat molekul reaktan sehingga proses pemutusan dan pembentukan ikatan kimia menjadi lebih mudah. Tahapan dari reaksi enzim yang pertama, pengikatan substrat pada enzim. Substrat atau molekul reaktan berinteraksi dengan enzim pada situs aktif, yaitu daerah spesifik pada enzim yang memiliki struktur dan sifat kimia yang sesuai untuk mengikat substrat. Kedua, pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah substrat terikat, kompleks enzim substrat terbentuk. Enzim menstabilkan substrat dalam posisi yang optimal untuk bereaksi, mengurangi energi aktivasi reaksi. Substrat mungkin mengalami perubahan struktur, misalnya pemutusan atau pembentukan ikatan. Yang ketiga itu reaksi kimia. Substrat diubah menjadi produk melalui reaksi kimia yang spesifik yang berlangsung pada situs aktif. Reaksi ini dapat melibatkan pemutusan ikatan kimia pada substrat dan pembentukan ikatan yang baru untuk menghasilkan sebuah produk. Yang keempat itu pelepasan produk. Setelah reaksi itu selesai, produk yang terbentuk akan dilepaskan dari situs aktif enzim. Produk itu biasanya memiliki afinitas rendah terhadap situs aktif, sehingga dia mudah lepas. Regenerasi yang kelima itu regenerasi enzim. Setelah produk dilepas, enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengkatalisis reaksi berikutnya, karena enzim tidak berubah secara permanen dalam reaksi. Satu molekul enzim dapat mengkatalisasi banyak reaksi. Adapun contoh-contoh dari katalis enzim, yaitu yang pertama ada enzim hidrolase, contohnya itu amilase, lipase, pepsin. Kemudian ada enzim oksidoreduktase, contohnya itu katalase, laktat dehidrogenase. Kemudian enzim transferase, yaitu contohnya transaminase dan kinase, misalnya heksokinase. Kemudian ada enzim ligase, itu contohnya DNA ligase. Kemudian ada enzim isomerase, contohnya fosfohexoisomerase. Kemudian yang terakhir ada enzim liase, contohnya itu dekarbosilase. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.